Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang mapel akidah akhlak. Ya, akidah akhlak di pelajaran 2, yaitu temanya macam-macam takdir. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, agar diberikan kelancaran dalam menghafal. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dan pemahaman dalam memahami setiap pelajaran yang ada. Baiklah, kita berdoa bersama-sama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, untuk agar mempersingkat waktu kita juga, kita langsung masuk ke pembelajaran 2, yaitu tentang macam-macam takdir. Anak ustazah bisa buka bukunya di halaman 5, yaitu tentang macam-macam takdir, ya. Nah, macam-macam takdir bisa disimak. Takdir sebenarnya mencakup makna qada dan qadar, yaitu segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan masanya, takdir dibagi menjadi 4. Namun semuanya bersumber dari takdir yang meliputi segala sesuatu Keempat macam takdir tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah takdir azali. Ya, yang pertama adalah takdir azali. Nah, sebelum kita membahas tentang takdir azali, di sini akan ustazah jabarkan sedikit lagi tentang beriman kepada takdir, ya. Nah, kita sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, dan semoga kita dimuliakan oleh Allah. Salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim adalah beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Perlu diketahui bahwa beriman kepada takdir ada 4 tingkatan. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah yang ajali sebelum segala sesuatu itu ada. Di antaranya, seseorang harus beriman bahwa amal perbuatannya telah diketahui oleh Allah sebelum dia melakukannya. Kedua, mengimani bahwa Allah telah menulis takdir di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, mengimani masyiah atau kehendak Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kehendaknya. Yang keempat, mengimani bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Allah adalah pencipta satu-satunya dan selainnya adalah makhluk, termasuk juga amalan manusia. Dalil dari tingkatan pertama dan kedua di atas adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah baginya. Surah Al-Hajj ayat 70. Kemudian dalil dari tingkatan ketiga di atas adalah firman Allah yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Sedangkan untuk tingkatan keempat, dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi, Allah menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat. Surah As-Saffat ayat 96. Pada ayat wa ma ta'malun, dan apa saja yang kamu perbuat, menunjukkan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah.
kita masuk ke macam-macam takdir ya. Jadi sebenarnya takdir itu ada dua macam. Yang pertama takdir umum mencakup segala yang ada. Kemudian ya, jadi yang pertama itu adalah takdir umum mencakup segala yang ada. Yang kedua takdir yang merupakan rincian dari takdir yang umum ini. Nah, takdir umum mencakup segala yang ada, yaitu takdir ini dicatat di Lauhil Mahfuz dan Allah telah mencatat takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Takdir ini umum bagi seluruh makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah kolam atau pena. Allah beriman kepada kolam tersebut, tulislah. Kemudian kolam berkata, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dikatakan sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Abi Daud. Kemudian yang kedua, takdir yang merupakan rincian dari takdir yang umum. Nah, ini dia, yaitu yang pertama di sana kita menemukan yaitu ada takdir azali, yaitu takdir yang bersifat umum dan meliputi segala sesuatu dalam 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di saat itulah Allah memerintahkan kolam atau pena untuk menuliskan segala sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi sampai hari kiamat. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap rencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Kemudian kita masuk kepada itu masih dalam takdir azali ya, di takdir azali ada dalam riwayat Muslim. Kataballahu ta'ala maqadirul khalaiq qabla an yukhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Qala wa 'arshuhu 'alal ma'. Allah telah menuliskan takdir semua makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, dan arasy-Nya berada di atas air ya. Ini seperti yang kita tahu dalam sebuah surah dalam Al-Qur'an itu dijelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Allah itu berada di atas arasy. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada kita ainallah, di mana Allah, maka yang kita jawab apa? Allahu fis sama, Allahu istawa 'alal 'arsy ya, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Ia berada di atas arasy dan arasy-Nya berada di atas air menurut sahih riwayat Muslim. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita masuk kepada takdir umuri ya, yaitu takdir sebagaimana terdapat pada hadis Ibnu Mas'ud di mana janin yang sudah ditiupkan ruh dalam rahim. Jadi kalau udah ditiupkan ruh dalam rahim ibunya akan ditetapkan mengenai 4 hal. Yang pertama rizki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, dan yang keempat sengsara atau berbahagia. Dalam riwayat Bukhari, summa yursalul malaku fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katabi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ya, ini dalam kitab Arba'in, dalam kitab hadis Arba'in ini akan anak ustazah temukan di hadis yang kedua ya, kalau ustazah tidak salah di hadis yang kedua.
dalam kitab Arba'in ada potongan ini, yaitu kemudian Allah mengutus malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan ruh manusia itu dan menetapkan 4 perkara baginya, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia sengsara atau bahagia. Kemudian kita masuk kepada takdir sanawi. Apa itu takdir sanawi? Yaitu takdir yang dicatat setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Mengenai kejadian dalam setahun, Allah Ta'ala berfirman yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Surah Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Abbas mengatakan pada malam Lailatul Qadar ditulis pada umul kitab segala kebaikan, keburukan, rizki dan ajal yang terjadi dalam setahun. Lihat Ma'limut Tanzil Tafsir Al-Baghawi, ya. Nah, jadi ahli tafsir menyebutkan bahwa pada malam itu dicatat dan ditulis semua yang terjadi dalam setahun, seperti kebaikan kita, keburukan, rezeki, ajal, dan lainnya yang berkaitan dengan peristiwa dalam setahun. Hal ini pun telah dicatat sebelumnya pada Lauhil Mahfuz. Nah, yang terakhir yaitu takdir yaumi, yaitu takdir untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam satu hari. Ya, jadi takdir yaumi adalah takdir yang terjadi dalam satu hari, seperti penciptaan rezeki, kelahiran, kematian, pengampunan dosa, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Nah, dalilnya apa? Dalam surah Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu ma fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu. Dia dalam kesibukan. Takdir umuri, sanawi, yaumi, semuanya kembali kepada takdir azali yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam lauhil mahfuz. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini lumayan panjang, yaitu membahas tentang takdir, yaitu tentang macam-macam takdir. Nah, tugas anak ustazah apa? Tugas anak ustazah yaitu anak ustazah silahkan meringkas atau mencatat dan menyimpulkan apa yang terkandung dalam isi video kita kali ini. Jadi meringkas, menyimpulkan apa saja pembahasan penting dalam macam-macam takdir yang sudah ustazah sampaikan di dalam video. Nah, itu saja tugasnya. Silakan tugasnya dibuat di buku tulis. Silahkan seringkas mungkin, tapi jangan terlalu ringkas ya. Nah, jadi ditulis dan kemudian difoto dan dikirim japri kepada ustazah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.